Selamat datang di ruangan investigasi. Kami akan mengajak Anda untuk mengupas tuntas gerakan 30 September 1965 atau yang lebih dikenal dengan Gestapo. Gerakan 30 September merupakan sebuah gerakan kudeta yang terjadi pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965. Gerakan ini dipercaya didalangi oleh Partai Komunis Indonesia di bawah pimpinan Dipa Nusantara Aidit. Gerakan ini menyasar kepada 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat, yakni Jenderal A. Nasution, Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Tutoyo Siswo Miharjo. Dan akibatnya, ke-6 dari 7 sasaran utama tersebut menjadi korban. Sementara, Jenderal A. Nasution yang menjadi target utama luput dari gerakan tersebut. Namun, ajudannya, yakni Letnan 1 Pierre Andreas Tendean, harus gugur dalam tugasnya karena mengaku sebagai Jenderal A. Nasution. Letakkan senjata. Mana Nasution? Saya Nasution. Peristiwa gerakan 30 September juga diikuti oleh serangkaian pembunuhan massal di berbagai daerah di Indonesia. Pembunuhan tersebut tak pernah diungkapkan dalam catatan sejarah, baik jumlah serta prosesnya. Pada pagi hari, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, pada tanggal 1 Oktober 1965, Komandan Satuan Tugas Pasopati, Letnan Infantri Dul Arif, membentuk 7 pasukan dari Satuan Tugas Pasopati di Lubang Buaya. Pembentukan pasukan tersebut ditujukan untuk menculik ke-7 jenderal. Setelah seluruh pasukan dipersiapkan, pasukan tersebut berangkat menuju target sasaran menggunakan jeep, truk, dan bis. Ke-7 regu berangkat menuju daerah Menteng, Jakarta Pusat. Setelah sampai, pasukan yang ditugaskan untuk menculik Letnan Jenderal Ahmad Yani masuk ke dalam pekarangan rumah dan langsung melucuti pengawal yang berjaga. Lalu, Letnan Jenderal Ahmad Yani muncul. Pemimpin pasukan segera memberitahu Letnan Jenderal Ahmad Yani bahwa Presiden Soekarno memanggil beliau untuk menghadap ke istana secepatnya. Kemudian, Jenderal Ahmad Yani meminta izin untuk mandi dan berganti pakaian terlebih dahulu. Namun hal tersebut ditolak. Lalu, Letnan Jenderal Ahmad Yani memukul salah satu anggota pasukan dan kembali ke kamar dan menutup pintu kaca. Pemimpin pasukan langsung memerintahkan Sersan 2 Gijadi untuk menembak. Akhirnya, 7 peluru menembus kaca dan membunuh Letnan Jenderal Ahmad Yani di tempat. Pasukan kedua yang ditugaskan untuk menculik Mayor Jenderal MT Haryono yang dipimpin oleh Serkabungkus tiba di kediaman Mayor Jenderal MT Haryono sekitar pukul 3.30 dini hari. Akibat derap langkah pasukan tersebut, Mayor Jenderal MT Haryono terbangun. Tak lama kemudian, terdengar suara ketukan pintu yang sangat keras. Ketukan tersebut tidak mendapat respon apapun dari penghuni rumah. Akhirnya, Serkabungkus memutuskan untuk mendobrak pintu. Dikarenakan keadaan rumah yang sangat gelap, sesaat setelah mendobrak, Sersan Bungkus melihat adanya bayangan yang bergerak. Tanpa pikir panjang, ia melepaskan tembakan ke arah bayangan tersebut. Sayangnya, bayangan tersebut adalah Mayor Jenderal MT Haryono yang seketika tewas akibat peluru yang dilepaskan oleh Serkabungkus. Sekitar pukul 4 dini hari, pasukan yang ditugaskan untuk menculik Mayor Jenderal Suprapto tiba. Pasukan terdiri dari 19 orang yang dipimpin oleh Serka Sulaiman dan Serda Sukiman. Tidak membutuhkan waktu yang lama, pasukan tersebut berhasil menguasai area kediaman Mayor Jenderal Suprapto. Akhirnya, setelah terdengar suara gaduh, Mayor Jenderal Suprapto keluar dan mendapati pasukan Cakrabirawa telah memenuhi halaman rumahnya. Kopral II Suparman langsung meminta Mayor Jenderal Suprapto untuk ikut bersama pasukan
untuk menemui Presiden Soekarno di istana. Akibat desakan yang diberikan oleh pasukan Cakrabirawa, tanpa berdebat panjang, Mayor Jenderal Suprapto akhirnya ikut dalam rombongan pasukan tersebut dan segera menuju Lubang Buaya. Pada pukul 4 dini hari, pasukan penculik Mayor Jenderal S. Parman tiba di Jalan Serang. Suara gaduh terdengar. Mayor Jenderal S. Parman mengira ada perampokan yang terjadi di sebelah rumahnya. Namun, ternyata suara gaduh tersebut berasal dari pasukan Cakrabirawa yang telah memenuhi kediaman Mayor Jenderal S. Parman. Pimpinan pasukan tersebut menjelaskan kepada Mayor Jenderal S. Parman bahwa mereka ditugaskan untuk menjemputnya atas perintah langsung dari Presiden. Presiden minta Bapak menghadap sekarang juga. Baik. Untuk mengonfirmasi berita tersebut, Mayor Jenderal S. Parman langsung memerintahkan istrinya untuk menghubungi Letnan Jenderal Ahmad Yani. Coba hubungi Pak Yani, Bu. Namun, pasukan Cakrabirawa merusak telepon tersebut dan segera membawa Mayor Jenderal S. Parman pergi meninggalkan kediamannya. Mas, Kalau begitu, saya pasti sedang difitnah. Bapak Presiden menunggu Jenderal. Bergeser ke daerah Blok M Kebayoran Baru, tepatnya pada Jalan Hasanuddin, pasukan penculik tiba di kediaman Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan. Pasukan penculik berusaha memasuki kediaman Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan. Namun, pasukan tersebut disambut oleh Albert Naiborhu dan Victor Naiborhu yang mengira pasukan tersebut adalah perampok. Namun, mereka berdua harus gugur menerima timah panas dari pasukan Cakrabirawa. Brigjen D.I. Panjaitan yang telah merasa keselamatan keluarganya terancam, memakai pakaian dinas lengkap dan bergegas turun menemui pasukan. Saat sedang memanjatkan doa di pelataran rumah, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan ditembak oleh pasukan penculik dan tewas seketika. Tak jauh dari kediaman Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, agen Polisi 2 Sukitman sedang berpatroli di Jalan Iskandar Syah. Beliau juga ditangkap oleh pasukan penculik dan dibawa menuju Lubang Buaya. Sesaat setelah sampai di kediaman Brigjen Sutoyo, pasukan penculik yang dipimpin oleh Serma Surono bergerak cepat dan berhasil membujuk Brigjen Sutoyo untuk ikut bersama pasukan dan kemudian dimasukkan ke dalam truk pengangkut menuju Lubang Buaya. Sesaat setelah tiba di Jalan Tengku Umar Menteng, Jakarta Pusat, pasukan yang dipimpin oleh pembantu Letnan 2 Yuhurup langsung bergerak masuk ke dalam pekarangan rumah Jenderal A. Nasution. Istri Jenderal Nasution yang mendengar suara gaduh di luar memeriksa keadaan. Namun, tak lama kemudian, ia langsung bergegas kembali ke kamar dan memberitahu Jenderal Nasution bahwa pasukan Cakrabirawa telah memenuhi rumahnya. Mendengar suara tembakan, Mardia yang merupakan adik dari Jenderal A. Nasution segera menyelamatkan anak Jenderal A. Nasution, yakni Ade Irma Suryani. Namun naas, Ade Irma tertembak timah panas dari pasukan Cakrabirawa. Jenderal A. Nasution yang dipaksa menyelamatkan diri oleh keluarganya melompat pagar ke kedutaan besar Irak hingga mematahkan kakinya. Setelah mendengar kegaduhan yang terjadi, Letnan 1 Pierre Andreas Tendean bergegas membawa senjata keluar. Namun sesaat setelah keluar kamar, Tendean dihadang oleh pasukan Cakrabirawa yang mengira beliau merupakan Jenderal Nasution. Saya Nasution. Letnan 1 Pierre Andreas Tendean segera dibawa oleh pasukan menuju Lubang Buaya. 3 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 4 Oktober 1965,
ketujuh korban gerakan 30 September ditemukan tidak bernyawa, terkubur di dalam sebuah sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ketujuh korban dianugerahi gelar pahlawan revolusi dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Waduh. Gimana nih menurut lo setelah nonton video tadi? Menurut gue cukup serem juga sih. Kalau ngelihat kejadiannya pada saat itu masih gelap gulita lagi. Kan kejadiannya Pukul 4 pagi ya? pukul 4 pagi betul. Ya kita aja yang nonton ilustrasinya aja, nggak ngalamin langsung, udah bikin nggak bisa tidur bahkan. Kayak serem banget gitu loh. Apalagi Masih. kita ngalamin langsung gitu loh. Tuh. Makanya mungkin ada beberapa keluarganya masih sampai sekarang Iya. punya trauma berkepanjangan mungkin ya. Betul. Ya gimana gitu. Trauma lah pasti Ngelihat karena ngelihat ayahnya sendiri dibunuh dibunuh di di depan depan mata. mata. Betul. itu yang mungkin sampai sekarang bikin mereka trauma ya. Bahkan gua aja yang bukan gue ya, lu juga ya, nonton ilustrasinya aja gitu sampai nggak bisa tidur juga kadang-kadang gitu, mungkin nginget gila gimana ya misalnya ngalamin langsung ketika lu lagi istirahat bersama keluarga anak lu gitu. Nggak kebayang sih Nggak kalau kebayang. misalkan dipikirin tiba-tiba didatengin sama Didateng. satu pasukan kayak ini. rumah. Bahkan ada beberapa pasukan penculik itu datang sampai membawa 19 orang dalam 19 satu pasukan orang. Tuh. untuk membawa ke 7 pahlawan revolusi kita gitu. Nggak bisa dibayangin sih gimana mencekamnya pada malam itu gitu loh. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas beberapa fakta yang kita telah temukan di beberapa jurnal dan beberapa sumber yang telah kita temukan. Betul. Fakta yang sebenarnya. Fakta yang sebenarnya. Karena di ilustrasi tadi yang diambil dari film penumpasan gerakan 30 September itu ada beberapa yang nggak sesuai ya. Nah, betul. Nah, untuk yang pertama ini kita bakal bahas ke ajudannya Jenderal Ahana Sution, yaitu Letnan 1 Pierre Andreas Tendean. Betul. Nah, di ilustrasi film tersebut kan ngomong biasa saya ajudan Jenderal Ahana Sution gitu. Jadi bukan mengaku sebagai Jenderal Nasution, beliau mengaku sebagai saya ajudan Jenderal Nasution. Tapi mungkin pada malam itu karena situasi yang menegangkan, terus penuh tekanan juga, pasukan tadi mungkin salah mendengar ya. Kalau mendengar Pak Cakrabirawanya mungkin salah mendengar. Karena pada waktu itu tahun 60-an, bukan kayak sekarang nih kita bisa tahu orang atau tahu satu sama lain cuma dengan sosial media, ngakses sosial media gampang kita bisa tahu. Nah, pada waktu itu susah sekali untuk buat tahu atasan kita tuh susah. Siapa gitu. Nah, kayak sekarang kita misalkan kita pengen ngeliat kasat nih sekarang nih, bisa aja bisa tinggal searching dengan cari, mudah ya. gitu loh. Nah, pada waktu itu juga Jenderal Ahana Sution itu adalah salah satu orang penting ya dalam struktural TNI ya. ABRI waktu itu. Mungkin bisa dibilang nomor 1 sih karena Di dia ABRI iya, waktu itu. karena pangkatnya mungkin pada Jenderal saat bintang itu 4. Jenderal bintang 4. Jadi bukan sembarangan orang lo bisa tahu info mengenai dia gitu loh. Jadi makanya salah tangkap gitu. Dan ada fakta unik lagi yang mengatakan bahwa kalau Ahana Sution ini tuh mirip. Sama ajudannya Letnan 1 Pierre Andreas Tendean ini. Jadi mungkin Kemiripan tersebut iya, betul. sedikit banyak membawa membawa dampak salah tangkap juga jadinya. Betul. Tuh, jadi itu fakta yang pertama. Terus yang kedua, nah ini juga poin penting yang beberapa waktu yang lalu juga menjadi kontroversial nih di masyarakat mengenai penyiksaan ke 7 pahlawan revolusi di Lubang Buaya. Tahun 2017 sempat gencar tuh. Iya. Nah, dalam catatan otopsi yang kita temukan, kalian juga bisa akses Di internet. hasil otopsinya di internet sudah banyak tersebar. Nah, rata-rata penyebab kematian dari 7 pahlawan revolusi tersebut adalah luka tembak. Gitu. Jadi nggak benar ya kalau ada penyiksaan seperti kayak pencukilan mata, pepotongan alat kelamin dan segala macam itu tidak sesuai. Betul. Nah, mungkin film tersebut dibikin ada adegan seperti itu adalah kebutuhan sinematografis ya. Betul. Jadi biar lebih mencekam aja mungkin. Gitu. Nah, itu fakta yang kedua. Dan yang ketiga nih. Kalau misalkan yang kita tahu itu ada 7 pahlawan revolusi, bahwa sebenarnya pada malam itu sampai pagi 1 Oktober itu ada beberapa prajurit yang lain yang gugur. Betul. Contohnya salah satunya adalah Karel Saswitubun atau yang kita biasa kenal dengan KS Tubun. Terus ada Brigjen TNI Katamso. Terus ada juga Kolonel Sugiono. Itu adalah beberapa prajurit yang tewas pada malam 30 September hingga pagi 1 Oktober 1965. Iya.
Dan patut kita kenang juga karena mereka merupakan salah satu pahlawan juga. Untuk kita kenang juga ya, karena nama-nama mereka ini jarang diungkapkan gitu loh, jarang kita dengar lah. Mungkin kalian baru dengar. Tuh, makanya kita berikan ke kalian. Oke, sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa belajar banyak. Betul. Dan bisa belajar secara utuh mengenai gerakan 30 September hingga 1 Oktober 1965. Mungkin kalian juga mempunyai fakta-fakta lain ya. Bisa saling tukar informasi mengenai kejadian ini, mengenai komentar. Betul. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa ditekan tombol like jika menyukai dan klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng untuk biar nggak ketinggalan kasus-kasus berikutnya. Terima kasih semua. Salam investigasi.